pagi, salam sejahtera buat anak-anak ibu semuanya. Untuk itu sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami tentang berteman. Semoga kami dapat memiliki teman yang baik yang nantinya dapat mendukung dalam proses pembelajaran kami, juga dalam mencapai tujuan dan cita-cita kami. Hadirlah dalam kesempatan ini, semoga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk itu materi kita yang pertama yakni mengembangkan diri melalui pergaulan. Dengan subtema adalah berteman. Perlu kita ketahui bahwa teman dalam kehidupan kita sangat-sangatlah penting. Maka dalam hal ini kita perlu tahu bahwa ada istilah dalam kehidupan kita, mungkin anak kami juga pernah dengar kata-kata itu ya, yakni katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita sudah mengenal, tentu ada sayang, saling menyayangi, sehingga muncul nantinya sebagai pertemanan yang baik. Baik, untuk itu dalam materi berteman ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, yakni menjelaskan apa itu arti berteman. Kemudian manfaat berteman. Setelah itu, kita akan tahu nanti apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam berteman. Dan yang terakhir, bagaimana nanti dijelaskan sikap-sikap yang sangat dibutuhkan dalam berteman berdasarkan kutipan teks kitab suci Filipi 2 ayat 4. Baik, untuk itu mari kita lihat ya. Berteman berarti ya dapat diartikan adanya satu hubungan atau relasi. Hubungan atau relasi. Kan nggak mungkin kita bisa katakan itu siapa temanku, padahal kita nggak pernah bertemu dengan dia, atau mungkin nggak pernah pun berbicara dengan dia. Maka berteman berarti adanya hubungan atau relasi di mana terjadi boleh antara satu dengan yang lain atau dua orang ya. Boleh dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Nah, kemudian seperti yang kita lihat, dalam berteman ini tentu ada satu tujuan yang mau dicapai. Misalnya si A, kenapa kamu berteman dengan dia? Oh, karena dia baik. Baiknya apa? Oh, kami bisa belajar bersama-sama. Oh, dia suka membantu. Oh, dia ada perhatian. Nah, seperti itu. Nah, ada tujuan yang mau dicapai dalam pertemanan itu. Tentunya tujuan yang mau dicapai itu ya secara positif tentunya, kan begitu. Bukan dalam arti aku berteman dengan dia, oh supaya bisa aku diajaknya main-main, supaya aku bisa diajaknya merokok misalnya bagi anak yang laki-laki. Tentu bukan itu tujuan suatu pertemanan yang secara positif. Dan kita mau berteman tentunya yang mendukung untuk keberhasilan kita. Itu tentunya. Baik, yang kedua, dalam proses berteman tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Wah, banyak ya situasi yang kita hadapi dalam berteman. Ya, seringkali mungkin waktu di SD ya, maka masih ingat itu. Itu SKT. Kenapa SKT? Oh, nggak dicakapi, ini dan sebagainya. Banyak hal. Atau mungkin kita suatu waktu tidak tepat waktu, tidak disiplin, sehingga teman kita mungkin marah kepada kita. Udah bisa bubar. Nah, seperti itu. Nah, dengan kata lain bahwa dalam proses pertemanan tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, kemudian yang terakhir ada hal yang menjadi hambatan. Tentunya ya, dalam pertemanan atau dalam berteman tidak semuanya yang baik yang kita hadapi. Boleh saja jadi teman kita itu ada sifatnya egois, mau menang sendiri, ya mementingkan diri sendiri. Kalau dia merasa ada yang mau diuntungkan dari diri kita, oh teman. Mungkin dalam situasi pergaulan kita juga sering seperti itu. Nah, maka untuk itu anak-anak ibu sekalian, ya, silahkan nanti dibaca bukunya. Di situ tentang pengalamanku dalam berteman. Silahkan kamu pahami, baca dengan baik itu.
Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari kutipan kitab suci tadi karena sudah disampaikan tadi di situ. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Nah, dan terutama di sana ayat yang keempat tadi dijelaskan. Nah, boleh anak-anak kami baca apa yang dikatakan di situ. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kesempurnaan sukacita, dan hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, bagian di atas saja sudah sangat jelas bagi kita. Kalau ada kita kelihat misalnya yang kita sebut teman, tapi dia nggak pernah mau peduli, dia tidak pernah mau mengerti dengan kita, nah itu berarti nggak sehati, nggak sepikir, dan tidak sejiwa. Maka anak-anak kami lewat pembelajaran ini, anak-anak kami nantinya tentu sudah tahu, melihat mana temanku yang baik. Siapa temanku yang baik? Oh, si A juga temanku, tapi dia kurang baik. Kenapa kurang baik? Oh, karena begini. Oh, si Anu atau si B misalnya, dia baik. Kenapa? Wah, dia suka menolong. Dia ada perhatian. Dia mau menerima aku apa adanya. Nah, jadi kita bisa lihat itu bagaimana teman yang baik ini tidak. Nanti misalnya, nggak usah kita kerjakan PR itu, nggak marah gurunya. Oh ya ada rupanya kawan. Atau misalnya pagi hari, kamu sudah CPR belum? Aku pun belum. Sama kita, ada temanku. Ini bukan teman. Teman yang baik mendukung untuk keberhasilan kita. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, silakan nanti lihat nanti ya, ada tugas nanti yang ibu berikan nanti, silakan dikerjakan dengan baik. Baca bukunya, materi kita bab 4 bagian A atau bagian yang pertama, yakni tentang berteman. Baik anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan dapat sudah mengerti apa yang sudah ibu sampaikan. Nanti kalau sudah kalau masih belum mengerti, boleh ditanyakan. Baik, untuk mengakhiri materi pembelajaran kita ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih dapat mempelajari materi pelajaran kami, yakni dengan berteman. Semoga lewat pembelajaran ini kami semakin menemukan jati diri kami sebagai seorang teman yang baik. Kami bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain dan bisa menjadi teman baik bagi diri kami sendiri, terlebih bagimu ya Tuhan. Semoga Engkau selalu memberkati kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dunia kuning, putih, dan hitam semua dicinta.